supaya ke depan kita bisa membandingkan dan memilih capres yang benar, yang tidak berdasarkan citra atau cerita-cerita cerita-cerita terzoliminya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang nggak seberapa cantik tapi banyak gaya. Ya kalau cantik banyak gaya wajar gitu. Dia orang cantik dan sebagian besar masalah orang cantik itu selesai secara otomatis. Termasuk kalau mereka banyak gaya. Kita biarin gitu. Yang repot kan yang biasa aja, yang nggak seberapa. Tapi banyak gaya. Mirip orang Demokrat. Orang Demokrat ini kan adalah kumpulan orang yang nggak bener, tapi ngerasa paling bener sendiri. Maka ketika kemarin ada Kamhar dari orang Demokrat mengatakan membandingkan antara Pak Jokowi dengan Pak SBY dari sisi rapat, di era Pak Jokowi itu banyak rapat, dikit-dikit rapat katanya. Nggak seperti era Pak SBY, dikit aja rapatnya. Jadi keputusan bisa diambil secara cepat dan efisien. Ya itu lucu klaimnya gitu. Ibarat orang miskin bangga dengan kemiskinannya. Karena apa? Ya di zaman Pak SBY apa yang mau dirapatkan? Kan emang nggak kerja. Kalaupun rapat ya rapat soal album lagu. Apalagi? Ya nggak ada lagi gitu. Dan kita kalau membandingkan di era Pak SBY, rapat-rapat itu diadakan di Cikeas. Mau ada kenaikan BBM, rapat di Cikeas. Mau ada reshuffle, panggil menterinya ke Cikeas. Mau pelantikan menteri, dipanggil calon-calonnya ke Cikeas, bukan ke Istana Negara. Itulah kenapa orang-orang Anas Urbaningrum dan loyalisnya selalu menyebut SBY dengan lurah. Kenapa? Karena emang lurah. Lurah Cikeas. Karena kalau presiden manggil menterinya di Istana Negara, bukan di Cikeas. Yaitu orang-orang Demokrat tapi masih nggak sadar-sadar sampai sekarang gitu. Kalau dibilang ini lebih cepat di era Pak SBY, cepat apanya? Cepat mangkraknya. Dan menjadi aneh kalau kemudian Kamhar membandingkan SBY dengan Jokowi dari sisi gelar akademisnya. Lucu gitu. Karena SBY dianggap mampu menjadi pemimpin dan cepat mengambil keputusan gara-gara dia S2 Master Management Webster University. Apa hubungannya sih? Apa hubungannya gelar akademik dengan kinerja? Kan nggak ada. Kalau kita mau menjunjung tinggi gelar akademik, maka yang pantas untuk jadi presiden Ibas. Yang lebih baik dari SBY Ibas. Karena Ibas S3. Tapi kenapa dia cuma jadi wakil? Kenapa bukan ketua? Repot kan kalian jawabnya? Ada gitu. Membandingkan seorang Ibas dengan Susi Pujastuti yang nggak lulus SMA, itu kan jauh sekali. Atau membandingkan Ibas yang S3 dibandingkan dengan Ibu Risma, ya kinerjanya jauh, prestasi-prestasi pembangunannya ya jauh gitu. Nah Ibas udah S3 tapi masih kelihatan nggak S3. Apalagi nggak S3 gitu kan. Saya mau bilang kata lain nggak enak gitu. Silahkan kalian sampaikan sendiri di kolom komentar. Tapi gara-gara pernyataan Kamhar ini, respon dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto itu jauh lebih lucu lagi. Hasto bilang akan memberikan beasiswa kepada siapapun termasuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian terhadap pembanding antara Jokowi dengan SBY selama 10 tahun kepemimpinannya. Saya ketika lihat Hasto bicara di YouTube gitu, itu serius mukanya. Serius, maksudnya niat dia untuk berikan beasiswa bener-bener serius gitu. Memang untuk mencari orang yang mau meneliti soal ini. Tapi kedengarannya lucu. Karena apa yang perlu dibandingkan dan diriset dari seorang SBY dan Pak Jokowi kan udah jauh bedanya gitu. Pak Jokowi kurus, SBY kurus banget. Kan jelas sudah gitu. Tapi gara-gara beasiswa ini, pengumuman ini gitu ya, saya tanya dong ke penanggung jawabnya, bener nggak ada beasiswa kayak gini? Bener katanya. Saya jadi teringat dan pengen ikutan awalnya gitu kan. Lumayan ini beasiswa gitu, karena saya kan sudah banyak banget data-data saya. Tapi setelah bikin video ini, saya jadi teringat gitu bahwa saya ini pakar mantan.
Satu-satunya di dunia. Kalau saya ikut penelitian lagi, gelarnya kan nggak seberapa gitu. Gelar penelitian membandingkan SBY dengan Pak Jokowi, kan gelarnya cuma gelar akademik biasa, bukan pakar. Kalau saya pakar gitu. Jadi nggak jadi saya ngajukan beasiswa ke sana gitu. Karena terlalu jelas sebenarnya apa yang mau dibandingkan dari SBY dengan Pak Jokowi. Misalkan dari sisi BBM. Ketika ada pengumuman kenaikan BBM, Pak Jokowi mengumumkan sendiri, langsung gitu. Nah Pak SBY ketika ada kenaikan, takut dia kabur ke luar negeri. Alasannya kunjungan kerja, padahal kabur itu. Karena takut dia di demo. Setiap ada kenaikan BBM pasti ada demo. Nah dia takut dilengsarkan. Karena ya pengecut sekali gitu. Jadi kalau dia di luar negeri kan aman tuh ya. Misalkan ada kerusuhan, dia bisa nunggu di luar. Setelah selesai dia bisa balik gitu, gak bisa dilengsarkan. Itu strategi yang kayaknya dipelajari betul dari era Soeharto waktu itu gitu. Pengecut sekali. Kalau mau dibandingkan juga dari sisi cara menangani kasus Hambalang gitu. Itu kan Wisma Atlet. Hambalang itu Wisma Atlet. Nah Pak Jokowi bikin Wisma Atlet di Papua. Jadi bahkan mewah sekali terlihat gitu. Saya lihat interiornya tuh udah kayak hotel bintang 4 lah gitu. Padahal di Papua bikinnya susah, ngirim semen ke sana susah gitu. Nah ini yang di Hambalang deket gagal, mangkrak. Kan udah jelas banget perbandingannya gitu. Jadi kalau kemudian orang Demokrat merasa lebih baik dari Pak Jokowi, bagi saya itu mereka ini ibarat nyamuk gitu. Nyamuk itu kalau mereka menghadapi angin ribut atau angin kencang, mereka akan bersembunyi di balik pohon. Misalkan pohon kelapa gitu. Nah setelah anginnya selesai, mereka akan keluar tuh dan bilang, pohon kelapa, kamu harus terima kasih sama saya. Udah saya pegangin barusan. Kalau nggak saya pegangin, bisa hanyut kamu sama angin. Padahal dia yang sembunyi. Mirip orang Demokrat gitu. Atau seperti nyamuk yang nguang-nguang di telinga kita gitu, nguang-nguang. Lalu dia kalau cerita sama temennya, wah hebat, heboh ceritanya. Tadi ada pakar mantan, langsung saya makan. Padahal yang dia makan cuma segini. Segini toh. Ya secukupnya badan dia lah yang kecil itu. Nah mirip orang Demokrat. Jadi bagi saya untuk menghadapi orang-orang Demokrat itu bukan dengan beasiswa, tapi dengan baygon. Semprot. Mati semua itu. Lalu yang lebih lucu lagi dari jawab-jawaban antara Sekjen PDIP dengan Demokrat gitu ya. Belakangan orang Demokrat mengatakan bahwa di era Pak SBY kita tidak keluar-keluar soal prestasi. Ya apa yang mau dikeluar-keluarkan? Apa? Lewang emang nggak ada, apa yang mau dikeluar-keluarkan? Aneh banget. Kalaupun keluar-keluar ya soal album gitu kan, ya cuma itu prestasinya, apalagi gitu. Tapi setelah dipikir-pikir gitu ya, saya akhirnya sadar dan wajar kalau kemudian Hasto ini mau memberikan beasiswa. Karena kita melihat belakangan ini demo-demo mahasiswa itu cukup meresahkan gitu. Karena mereka demonya tuh gak kreatif. Turunkan Jokowi apa coba? Jadi daripada mereka demo cuma dibayar 50 ribuan gitu ya, mending dikasih beasiswa, lumayan anggarannya lebih besar gitu. Mana tahu setelah itu mereka jadi belajar betul-betul soal politik, sehingga mereka bisa tahu dan bisa membandingkan antara Jokowi dengan Pak SBY secara akademis dan bisa dipertanggungjawabkan. Lebih masuk akal dibanding nyuruh mereka demo. Dan ini bisa menghapus image seorang mahasiswa yang suka demo gitu. Karena kalau belakangan mereka jadi meneliti penelitian antara SBY dengan Pak Jokowi, itu kan jadi mereka lebih cerdas pada akhirnya gitu ya. Selain itu, ini penting untuk bangsa ini supaya ke depan kita bisa membandingkan dan memilih capres yang benar, yang tidak berdasarkan citra atau cerita-cerita terzoliminya. Karena SBY jadi presiden berkat sinetron terzolimi. Beda jauh sama Pak Jokowi. Pak Jokowi jadi presiden berkat kinerja atau rekam jejaknya. Berhasil di Solo, berhasil di Jakarta, maka kemudian beliau dipilih jadi calon presiden 2014 kemarin. Beda sama SBY gitu. Jadi ke depan ini penting untuk masyarakat Indonesia supaya lebih cerdas dalam memilih
capres cawapres gitu, supaya nggak cuma melihat dari sisi cerita-cerita sinetronnya. Jadi untuk Demokrat, kalau kalian protes atau ada orang yang mengatakan bahwa ini nggak fair karena penelitiannya dari Hasto, dari Sekjen PDIP, ya silahkan aja Demokrat kalau mau bikin beasiswa juga gitu. Tapi saya yakin itu nggak akan berani. Kenapa? Karena mereka juga tahu sebenarnya dalam hati mereka udah tahu bahwa di era Pak SBY itu nggak seberapa, nggak sebanding dengan Pak Jokowi gitu. Jadi mereka takut untuk ngeluarin beasiswa yang itu cuma sia-sia, dan pada akhirnya kalau beneran ada orang melakukan penelitian itu akan menyakitkan bagi mereka. Jadi daripada menerima kenyataan, mereka ingin terus dalam mimpi-mimpi indahnya. Supaya Ibas dan AHY tetap bisa membandingkan atau merasa bahwa Pak SBY adalah presiden di masa kejayaan Indonesia. Supaya bisa tetap kayak gitu ya. Kalau mereka benar-benar melakukan penelitian atau Ibas yang S3 melakukan penelitian, nanti akhirnya mereka kecewa sendiri gitu. Karena akhirnya tahu kenyataannya betapa buruknya di era Pak SBY. Jadi, tapi penelitian ini penting gitu. Bagi teman-teman yang mau daftar, silakan daftar. Saya mau daftar nggak bisa karena saya sudah pakar, nggak bisa daftar lagi. Karena ke depan ini supaya menghentikan main klaim gitu. Karena dari Demokrat kan merasa lebih baik, merasa lebih baik dari Pak Jokowi. Kalau ada penelitian ini, itu kan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, secara ilmiah gitu. Jadi tidak ada lagi saling klaim atau saling main benar sendiri gitu. Dan saya apresiasi keberanian seorang sekjen PDIP untuk mau memberikan beasiswa yang saya tanya kemarin ini, ternyata dananya sangat serius gitu. Kepada nomor yang bertanggung jawab soal beasiswa ini, ternyata memang benar-benar ada anggarannya. Dan bahkan yang daftar udah banyak katanya. Udah puluhan orang. Jadi bisa dibayangkan ke depan mereka akan menghasilkan penelitian-penelitian seperti apa gitu. Pasti sangat berguna sekali untuk negeri ini, pasti berguna sekali untuk Cikias. Untuk Pak Lurah. Ya Pak Lurah kan perlu kita kasih penelitian-penelitian gitu. Karena kalau Pak Lurah meneliti sendiri nggak bisa. Pak Lurah kok disuruh neliti. Jadi buat Demokrat dan keluarga Cikias, bersiap-siaplah menerima kenyataan pahit. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.